Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah? Sehat semua antum hari ini? Tetap semangat belajar di rumah ya. Oke, untuk hari ini kita akan belajar subtema 4, melanjutkan pembelajaran kita tentang perkembangan teknologi transportasi. Sebelumnya, apakah antum tahu apa itu transportasi? Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, berikutnya apa fungsi alat transportasi? Fungsi alat transportasi yang pertama untuk berpergian ke suatu tempat, yang kedua mempercepat perjalanan. Sama halnya teknologi yang sudah kita pelajari sebelumnya, ada teknologi pangan, teknologi sandang, teknologi komunikasi, sama halnya dengan teknologi transportasi. Teknologi transportasi juga mengalami perkembangan yang begitu pesat dari yang semula adanya teknologi transportasi tradisional sampai saat ini yang dikenal dengan teknologi transportasi modern. Perkembangan teknologi transportasi ini digunakan manusia untuk memudahkan aktivitas sehari-hari. Nah, sebelumnya kita akan belajar dulu berdasarkan luang lingkup atau tempatnya alat transportasi itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama alat transportasi darat, yang kedua air, dan yang ketiga udara. Kita mulai dari transportasi darat. Pada zaman dahulu, transportasi darat yaitu hanya ada sepeda. Sepeda yang harus dikayuh menggunakan kaki. Berikutnya yang biasa kita kenal dengan becak. Becak yaitu inovasi dari sepeda, hanya saja becak ini memiliki roda 3 yang sama yang harus dikayuh menggunakan kaki. Berikutnya alat transportasi yang menggunakan tenaga hewan yang kita kenal dengan delman. Delman adalah alat transportasi yang ditarik oleh kuda. Tetapi di daerah Manado, delman disebut dengan bandit ataupun pedati, yaitu gerobak yang dihela oleh sapi. Dan pada zaman dahulu, alat transportasi itu banyak memanfaatkan energi atau tenaga dari hewan. Contohnya sapi, unta, kuda, dan energi tenaga hewan lainnya. Nah, seiring dengan berkembangnya zaman karena dibutuhkannya alat transportasi untuk memudahkan perjalanan atau mempercepat perjalanan, muncullah beberapa alat transportasi darat modern. Contohnya mobil, kereta api. Kereta api ini dapat berjalan pada rel khusus dan biasanya memiliki minimal 10 gerbong. Berikutnya ada truk. Truk ini inovasi dari mobil dan juga ada motor. Motor merupakan perkembangan dari sebuah sepeda yang dirakit menggunakan mesin dan menggunakan bahan bakar yaitu bensin. Dan ada juga bus. Bus adalah inovasi dari sebuah mobil yang dapat diisi atau dimasuki banyak penumpang. Nah, berikutnya bemor atau cator. Cator merupakan inovasi dari sebuah becak. Dahulu harus dikayuh dengan kaki, tapi sekarang ada yang dikenal dengan cator yaitu becak menggunakan tenaga motor. Jadi, cator membutuhkan bensin. Namun, alat transportasi darat yang banyak digunakan manusia untuk menempuh jarak yang dekat yaitu mobil dan motor. Berikutnya, transportasi air. Pada zaman dahulu, alat transportasi air hanya ada kono, sampan, dan rakit. Seiring berjalannya waktu, ada yang dikenal dengan perahu. Perahu ini adalah alat transportasi air yang dapat dimasuki banyak orang. Tapi perahu juga ada 2 jenis. Yang pertama, perahu biasa, yang kedua perahu layar. Perahu biasa yang menggunakan mesin dan membutuhkan bahan bakar solar. Ada juga perahu layar yang membutuhkan energi angin. Kemudian,
Perahu berkembang menjadi kapal. Kapal feri yang dapat menampung orang lebih banyak lagi. Biasanya, kapal feri digunakan di laut untuk menempuh perjalanan dari suatu negara ke negara lain. Ada juga yang dikenal dengan speedboat. Speedboat itu adalah perahu yang dapat bergerak cepat, biasanya ada di tempat wisata. Contohnya, ada di Pantai Anyer atau di pulau-pulau yang lautnya digunakan sebagai tempat wisata. Dan yang paling keren ini adalah kapal pesiar. Kapal pesiar itu hotel berjalan di atas air untuk pergi menempuh perjalanan jauh. Contohnya perjalanan dari suatu negara ke negara yang lain. Tapi tak kalah keren lagi yaitu kapal selam. Kapal yang bergerak di bawah permukaan air. Wah, hebat kan? Biasanya perahu atau kapal bergerak di atas permukaan air, tapi berbeda dengan kapal selam. Mampu bergerak di bawah permukaan air. Nah, yang terakhir yang kita pelajari adalah transportasi udara. Yang pertama adalah balon udara. Sejenis pesawat terbang dengan sebuah balon yang dipompa hidrogen sehingga dapat mengambang di udara. Selain balon udara, ada yang namanya helikopter. Helikopter adalah sejenis pesawat tapi hanya dapat menampung tidak lebih dari 4-6 orang saja. Sedangkan ada yang dikenal dengan pesawat terbang. Pesawat terbang ini dapat menampung ratusan orang dan daya melajunya pesawat ini sangat cepat. Sehingga pesawat terbang ini dipilih sebagian orang untuk berpergian ke suatu tempat yang jaraknya jauh agar dapat sampai ke tempat itu dengan cepat. Nah, jadi alat transportasi yang biasa digunakan untuk berpergian jarak dekat yaitu ada sepeda, motor, atau mobil. Sedangkan alat transportasi yang biasa digunakan untuk berpergian ke suatu tempat yang jauh itu ada menggunakan kereta api, kapal laut, bis, dan pesawat terbang. Nah, begitulah teknologi transportasi berkembang begitu cepat yang semulanya manusia hanya dapat berjalan, kemudian hadir sepeda sampai hadirlah alat-alat transportasi yang dapat melaju dengan cepat sehingga kita atau manusia dapat pergi ke sesuatu tempat yang jauh dengan waktu yang cepat. Jadi, perkembangan teknologi transportasi itu bermanfaat untuk manusia, adalah untuk memudahkan aktivitas manusia sehari-hari. Sampai di sini pembelajaran kita. Kurang dan lebihnya Ustazah minta maaf. Kalaupun ada pertanyaan, japri lewat WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.